Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Harap anugerah Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Selamat datang dan bergabung bagi Bapak Ibu yang secara rutin mendengarkan atau baru mendengarkan renungan-renungan dari pelayanan His Partner Channel Ministry dari channel YouTube. Berharap kiranya renungan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Boleh subscribe channel ini, kemudian bisa sharingkan ke orang lain, atau berikan komentar. Dan sehingga banyak orang juga dapatkan berkat dari firman Tuhan. Saudaraku, kita minggu lalu sudah merenungkan tentang terang dunia, dan kita melihat bagaimana Yesus adalah terang dunia. Saudara, kita tahu bahwa bagaimanapun kita harus belajar bersandar kepada Tuhan dan belajar melihat kepada Kristus. Mari kita mulai dengan bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Pada dalam surga kami mengucap syukur buat berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami setiap harinya. Ketika waktu perenungan pada saatnya Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh belajar menjadi terang dunia dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang kelima. Saudara, ayat 13-16 saya baca ulang. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kemudian, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Begitu orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Pikirlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, kita sudah melihat bagian ini, kita sangat sungguh-sungguh bersyukur bahwa Yesus adalah terang dunia. Dia memberikan satu contoh teladan yang luar biasa. Bagaimana terang itu menyingkapkan kebenaran, bagaimana terang itu menuntun kepada arah yang benar, bagaimana terang itu memberikan hidup, bagaimana terang itu mengusir kegelapan, dan bagaimana terang itu menyatakan identitas sebagai terang. Kita akan renungkan saat ini. Bagian berikutnya dikatakan oleh Tuhan Yesus di situ adalah kamu adalah terang dunia. Saudaraku, kita tahu bagaimana jika dalam sebuah kegelapan kita punya sebuah senter. Sebuah senter yang sangat kecil pun tak kalah kita nyalakan, pasti akan menerangi sekitar. Bukan? Artinya ada cahaya sedikit menerangi sekitar. Tapi kalau senter itu kita tutup dengan tangan, maka tidak akan berfungsi. Hanya ada sedikit cahaya-cahaya yang di atas jari kita misalnya ya, tidak kelihatan. Kalau makin tutup makin kencang lagi, tidak ada gunanya lagi, saudara. So, begitu banyak juga orang-orang Kristen yang menyembunyikan imannya, menyembunyikan terangnya, atau bahkan terangnya sudah redup dan sudah hilang. Bagaimana kita bisa menjadi Kristen yang berdampak, menjadi terang Kristen yang efektif bagi orang lain? So, Yesus berkata di situ, jadilah terang. Bukan, saudara. Dia berkata, kamu adalah terang. Jadi jelas sekali Yesus memberikan satu identitas kepada kita semua orang percaya bahwa kita adalah terang. Identitas kepada setiap pengikutnya. Bukannya kamu akan menjadi terang. Tidak, kamu adalah terang dunia. Sebagaimana garam, kamu adalah garam dunia. Kalau garam harus punya fungsi mengasinkan, maka terang harus punya fungsi bersinar, menyinari. Saudara, dunia yang gelap itu membutuhkan terang. Filipi 2:15, sebab kamu tidak beraib dan tidak bernoda bagi anak-anak Allah, tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Adalah sebuah karakter Allah yang tidak tersembunyi, saudara. Terang tidak mungkin tersembunyi. Terang itu nyata. Kota di atas gunung kelihatan dengan cahaya yang jelas. Saudara, tidak mungkin kita bisa mengabaikan cahaya yang jelas terlihat dari sinar bangunan yang tinggi besar. Tidak mungkin, saudara. Terang itu juga berguna, saudara. Waktu dikatakan di sini, engkau menyalakan pelita, kamu tidak taruh di bawah, di kolong, kamu taruh di atas kaki dian, di tempat yang tinggi. Terang harus diposisikan untuk memberikan dampak yang maksimal. Pertanyaannya begini, apakah iman kita sudah relevan dalam lingkungan kita, di keluarga kita, di kampus kita berkuliah, di kantor kita, ada di dalam media sosial? Sudahkah kita menunjukkan terang yang berguna bagi sekitar kita? Saudara, kalau kita merenungkan yang minggu lalu, terang juga menunjukkan jalan. Apakah kita sungguh-sungguh menuntun orang kepada jalan yang benar, saudara? Atau malah kita menyesatkan orang? Kita bukan menjadi berkat, kita malah menjadi toksik bagi sekitar kita. Saudara, kita fungsinya merefleksikan terang daripada Allah. Nah, sampai ayat 12, Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, dan ia akan mempunyai terang hidup. Kita punya terang hidup. Bagaimana kita bukan bercahaya pada diri kita sendiri, tetapi kita memancarkan, merefleksikan terang daripada Allah, kita memiliki terang hidup. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia.
Saudara, bagaimana caranya kita bercahaya? Saudara sekalian, kita dituntut untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, saudara. Bukan untuk pamer, saudara. Bukan untuk diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, bedanya kita dengan mereka-mereka yang belum diselamatkan atau agama-agama lain adalah banyak orang yang berprinsip begini. Saya melakukan kebaikan supaya diterima oleh Tuhan. Saudara, dalam iman Kristen, kita diterima oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita menunjukkan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kita bercahaya. Tapi sekali lagi lihat, saudara, bukan untuk pamer. Lihat nih, aku hebat. Tapi untuk apa? Memuliakan Tuhan, saudara. Contoh praktisnya, saudara, apakah kita mau menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita? Apakah kita menjadi pendamai bagi sekitar kita yang sedang berkonflik? Saudara, kita harus menunjukkan perbuatan baik kita, saudara. Betapa menyedihkannya kalau hari-hari ini banyak orang-orang Kristen yang boro-boro menunjukkan perbuatan baik. Mereka malah lakukan perbuatan-perbuatan jahat, menipu dan sebagainya. Terang harus bercahaya. Hidup kita harus bercahaya. Kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dalam konteks kita, dimanapun kita berada. Saudara, kau berkata begini, tapi saya bukan orang yang punya kemampuan yang banyak untuk berbuat baik, saudara. Bahkan hal-hal kecil pun kau bisa menerangi sekitarmu, bukan? Kalau misalnya kita punya senter yang kecil, saudara, dalam ruangan yang sangat gelap sekali, waktu senter itu dinyalakan, saudara, meskipun kecil, dia bisa menyinari sekitarnya, bukan? Artinya apa yang kita miliki saat ini adalah anugerah dari Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan pada kita, kita bisa melakukan perbuatan baik sebagaimana yang Tuhan berikan kepada kita. Membantu dalam konteks orang-orang di sekitar kita, meskipun kita mungkin bukan orang yang punya kemampuan lebih, saudara. Saudara, ingat sekali lagi, perbuatan baik kita punya tujuan akhirnya apa? Memuliakan Bapa yang di sorga. Memuliakan Bapa yang di sorga. Terang yang palsu itu seringkali kelihatan supaya dipuji orang, saudara. Menolong orang supaya dipuji, supaya diliput oleh media sosial, supaya dipamer di mana-mana. Tapi terang yang sejati itu menolong orang untuk mencerminkan Kristus dan pada akhirnya memuliakan Allah. Memuliakan Allah Bapa di surga. Orang melihat perbuatan baik kita, apakah orang melakukan, oh luar biasa perbuatan baik orang ini. Dia sungguh punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Saudara, mari kita belajar menjadi terang yang sejati. Memang ada banyak tantangan, saudara. Kita sering salah fokus. Kita sering sibuk dengan diri kita sendiri. Kita sering kali memadamkan cahaya kita. Atau bahkan mungkin kita hanya terang di sekitar terang saja. Maksudnya apa? Saudara, kumpul di tempat-tempat yang terang, engkau jadi cahaya, tidak terlalu kelihatan bedanya. Engkau mau membuka dirimu keluar sana. Maka engkau akan melihat bagaimana meskipun cahayamu kecil akan nyata terlihat jelas. Saudara, langkah nyatanya apa, saudara? Live. Hidup jujurlah dalam dunia yang korup seperti ini. Love. Menunjukkan kasih yang tanpa syarat kepada orang di sekitar kita. Shine. Bagikan Injil dengan cara yang kreatif. Love, live, love, and shine. Sebuah langkah yang nyata yang kita bisa lakukan pada hari ini. Dimanapun kau berada, saudara. Mari kita belajar untuk bersinar. Bersinar dan bersinar. Tidak mudah. Belajarlah untuk, Tuhan, saya mau hidup jujur di hadapan Tuhan. Live dengan benar. Saya mau menunjukkan kasih tanpa syarat kepada orang-orang di sekitar kita. Love. Dan saya mau shining. Bercahaya. Membagikan Injil kepada orang-orang lain. Kesaksian hidup yang baik kepada orang-orang lain. Menjadi satu contoh hidup yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Sebenarnya kita memohon keberanian kepada Tuhan. Bisa hidup sebagai terang dalam dunia yang gelap seperti ini. Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.